dinamai ATP. Nah, untuk saat ini itu dari nilai akademis itu tempe 30 tahun, konten? 40 tahun. Lah 40 tahun, jadi ibu itu sudah luar biasa ininya bu, pahalanya juga luar biasa itu. Iya. Karena walaupun itu TP, nah itu sekedar maksudnya kalau orang Jawa itu esok dele sore tempe dan seperti itu menjadi mentalitas kita ya, artinya pembulian zaman dulu. Tapi intinya tempe itu makanan luar biasa tuh. Satu dari 9 makanan terenak di dunia itu salah satunya tempe. Jadi kalau ibu 40 tahun itu membuat tempe itu sudah membuat suatu kenyamanan, kesehatan, kelezatan yang sudah dinikmati oleh masyarakat sekitar di sini atau yang lainnya selama 40 tahun lebih. Nah, dan ini ada putrinya ibu, nah, diturunkan lagi ya, jadi nanti itu juga luar biasa. Jadi hanya nanti mungkin dengan adanya kita diskusi ini, nanti pertemuan ini, nanti industri tempe itu bisa meningkat dengan baik, pendapatannya insya Allah juga meningkat dengan baik. Gitu. Jadi saya sama Pak Sudarja melalui PII juga, Persatuan Insinyur Indonesia, itu gimana dari yang ada masyarakat sekitar kita itu memberi solusi atau memberi pendampingan ya. Nah, nanti apa yang menjadi bisa kita support, kita bantu untuk bisa ibu yang sudah 40 tahun, terus kemudian putrinya juga yang bahasanya itu membantu membuat, terus berdagang, terus mandiri ya, sudah mandiri aja bu, sudah membuat sendiri ya rumahnya ya, atau belinya 5 kilo juga? Enggak, ya tadi 5 kilo ya. Nah, kalau bu ini satunya bu Lestari? Kalau nggak ada pesanan enggak pak? Oh, kalau nggak ada pesanan enggak harian ya? Harian, nggak ada pesanan ya alhamdulillah ditambahi gitu. Oh ya. Nah itu kan saya kira itu sudah punya semangat ya. Jadi kalau di dalam manajemen industri itu salah satu pesanan itu atau PO namanya itu kan menjadi standar untuk berjalannya marketingnya, untuk marketing. Nah itu mungkin kalau marketingnya itu nanti dikemas dengan lebih baik sehingga bisa akan lebih luas ininya pemasarannya. Jadi mungkin pemesanan sekarang sekitar Bakung, terus kemudian saudara-saudara sekitarnya, terus kemudian nanti bisa menambah luas untuk marketingnya atau pemasarannya. Nah ini jadi kalau untuk satu dari superfood dunia. Jadi terlezatlah tempe itu dari 9 makanan. Terus kemudian ini tadi produksi tempe, ya ini kemasan tempe bu. Ini tempenya ini kalau diperlebar ini kemasannya juga masih pakai daun ini bu. Nah, pakai daun, terus kemudian dikasih label, terus kemudian dikemas lagi dengan adanya kotak, kotak ini. Terus kemudian pemasarannya itu di market atau di kardus ini. Pakai ini terus kemudian di labelin gitu. Ini pengemasan. Terus kemudian tempe itu macam-macam bu sekarang. Jadi tempe itu sekarang sudah dikalengin bu. Jadi bu membuat tempe itu sekarang setelah selesai itu dikalengin. Terus kemudian ada juga proses tempe instan. Tempe instan itu jadi kedelai yang sudah dimasak. Jadi sebelum jadi tempe itu dikemas, terus tapi belum dibuat raginya, belum ditambahin.
disendiriin. Terus kemudian nanti dikemas, ada macam-macam pengemasannya. Utamanya pengemasan ini yang vakum ya, supaya lebih awet. Nah, terus kemudian nanti di masyarakat itu nanti di tempat-tempat di kota-kota yang orang kota itu membungkus sendiri Bu. Bisa pakai plastik, bisa pakai apa itu daun. daun di kota kan jarang Bu. Nah, jadi yang ini ya plastik, terus kotak-kotak ini. Nah, terus setelah itu dibuat sendiri, terus kemudian nanti setelah sehari ya jadi tempe. Setelah itu mereka goreng sendiri. Jadi ada atraktifnya kalau di ini. Dan ini pasar ekspor ini juga mulai ada permintaan. Nah, itu teman itu ada yang sudah membuat tempe instan seperti ini. Terus gini. raginya nanti disendiriin Bu. Jadi kayak kita membuat mie instan. Oh. Nah, bisa. jadi mie instan yang berupa mie. Ya. Nah, itu kan sudah kedelai yang sudah dimasak. Ya. Nah, terus kemudian di packing sendiri, di vakum. Nah, setelah itu bumbunya yang bumbu super mie itu kan bahasanya. Nah, itu raginya. Nah, setelah itu nanti di sana itu langsung dimasak lagi, diamping kedelainya. Setelah itu dibuat ragi, setelah itu baru ini dimasukkan di plastik. Atau di Tupperware atau yang modern kan begitu. Jadi masukkan Tupperware atau di plastik. Nah, terus setelah itu nanti sehari kemudian baru selesai. Nah, itu sampai sejauh itu Bu kamunya. Orang milenial ya, anak-anak muda itu untuk membuat tempe itu supaya satu mendunia, yang kedua itu orang mudah didapat. Karena tempe itu kalau kita di Jawa itu mudah Bu. Tapi kalau kita sudah ke Sulawesi, terus kemudian ke Kalimantan, kalau nggak ada orang Jawanya itu kita makan itu mencari tempe itu susah. Jadi mereka dengan cara instan begini, nah itu tempe instan ini itu mendapatkan tempe itu tadi. Itu. Nah kalau tempe dikirim